Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita semuanya kenikmatan-kenikmatannya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat istiqamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus berikan kepada kita semua istiqamah sampai kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi, yang mana kita sudah masukkan hadis yang ke-8, yang mana hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuna zakah fa idza fa'alu dhalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Di hadis yang ke-8 ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi besar Muhammad SAW bersabda, umirtu, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, an uqatilan nas, untuk membunuh manusia. Bingung tidak? Nabi diperintahkan oleh Allah untuk apa? Membunuh. Kok Nabi begitu? Kok Allah perintahnya begitu? Membunuh siapa? Yang dimaksudkan yaitu memerangi. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk memerangi. Memerangi siapa? Memerangi orang-orang kafir. Perlu kita ketahui hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, asal mula diperintahkannya Nabi berperang oleh Allah ketika Nabi Muhammad, setelah hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju Madinah. Jadi selama kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Makkah, bahkan yang dahulu ketika Nabi Muhammad di Makkah bersama Nabi ada beberapa sahabat. Salah satunya Abdurrahman bin Auf, Miqdad bin Aswad, terus juga Udamah bin Mad'un, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, beberapa sahabat yang bersama Nabi besar Muhammad SAW yang saya tadi sebutkan tersebut, selama di Mekah itu selalu dihina oleh orang-orang musyrikin, diganggu oleh orang-orang musyrikin, diejek oleh orang-orang musyrikin. Bahkan di antara mereka para sahabat yang beriman sama Nabi ketika itu masih posisinya jumlahnya masih sedikit, dan mereka berkata kepada Nabi Muhammad, mengeluh kepada kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, kunna fi izzan wa nahnu musyrikun. Wahai kanjeng Nabi, kapungkur, dahulu saya ini mulia, dahulu sebelum saya masuk Islam, dahulu ketika saya masih kafir, saya dimuliakan oleh orang-orang mereka. Kenapa ketika kami ini beriman kepada engkau, kami dihinakan oleh mereka, ya Rasulullah? Kami dihinakan, kami dicela, kami dikucilkan. Maka mereka mengatakan kepada Rasulullah, beberapa sahabat bertanya dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, izinkan kami ya Rasulullah untuk memerangi mereka ya Rasulullah. Karena mereka sahabat sudah genap, sudah capek diejek sama orang musyrikin, dikriminalisasi oleh orang musyrikin, dihina oleh orang musyrikin. Mereka sudah capek, mereka minta izin sama Nabi untuk apa? Untuk membunuh orang-orang musyrik. Ya. Maka
Nabi Muhammad SAW mengatakan kafu aidikum anhum. Sahabat, tahan tanganmu dari mereka, sabar. Fa ini lam umiru biqatalihim, karena aku ini belum diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Jadi ketika Nabi Muhammad di Mekah, Nabi dapat hinaan, dapat ujian, dapat celaan. Bahkan di antara mereka sahabat pengen merangi orang-orang musyrikin karena para sahabat merasa dihina, merasa dicela, udah pengen membunuh mereka. Tapi Rasulullah perintahkan nggak boleh bunuh mereka dulu, karena aku belum diperintahkan oleh Allah untuk berperang. Akhirnya ketika Nabi Muhammad hijrah dari Makkah menuju Madinah, baru Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi, menghalalkan Nabi untuk memerangi orang-orang kafir. Tapi perintah perang ini nggak langsung sekaligus, beberapa tahap. Pertama, Allah perintahkan Nabi, boleh memerintahkan Nabi untuk membunuh mereka selama orang-orang kafir yang mendahului peperangan tersebut. Jadi kalau orang kafir yang mendahului perang, maka Nabi boleh berperang sama mereka. Udah berjalan demikian, naik lagi, Allah perintahkan Nabi Muhammad SAW boleh memulai peperangan. Boleh memulai peperangan, tapi dengan syarat perangnya nggak boleh di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, seperti bulan Muharram, seperti bulan Ramadan, seperti bulan Rajab, nggak boleh. Jadi pertama turun perintah perang, syaratnya kalau orang kafir yang memulai perang. Kedua, Allah perintahkan perang, boleh izinkan perang asalkan selain di bulan-bulan yang diharamkan. Yang ketiga, Allah turunkan lagi perintah perang mutlak, secara mutlak, mau di bulan haram atau tidak di bulan haram, mau mereka yang memulai atau kamu yang mulai, silahkan perang, kata Allah. Akhirnya ikhwani rahmatullah, apa yang terjadi? Ketika diperintahkannya dari Allah perangan kepada Nabi Muhammad, maka berbondong-bondong dari orang-orang musyrikin masuk ke dalam Islam. Idza jaa nasrullahi wal wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika diperintahkan berperang, langsung orang-orang musyrikin mendatangi Islam afwaja, dalam keadaan jamaah demi jamaah, rombongan demi rombongan. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang diperintahkan Nabi untuk memerangi orang-orang kafir bukan seluruh orang-orang kafir, tapi yang dimaksud oleh Nabi diperintahkan untuk memerangi orang kafir yang abadatul autan, orang-orang yang menyembah berhala. Jadi yang dimaksudkan Nabi untuk memerangi orang kafir yaitu orang-orang kafir yang menyembah berhala. Adapun orang-orang kafir yang tidak menyembah berhala seperti ahlul kitab. Jadi dahulu orang kafir itu ada yang menyembah berhala, ada yang ahlul kitab. Ahlul kitab itu siapa? Orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Nah, dikarenakan dahulu di zaman Nabi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani masih membayar jizyah, masih membayar upeti, masih membayar zakat, membayar pajak kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad melarang orang-orang Islam untuk mengganggu mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang masih membayar pajak. Jadi kesimpulannya ikhwan, gak semua orang kafir kita halal darahnya. Gak semua orang kafir halal hartanya, tapi di sini kesimpulannya orang kafir dibagi menjadi dua macam. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Ada kafir harbi. Apa kafir harbi itu? Kafir yang wajib kita perangi, yang halal darahnya, yang halal hartanya, yang memerangi orang-orang Islam. Itu orang-orang Israel. Itu kafir harbi itu. Makanya kalau MB pengen jihad bisa bidah sana tuh. Maksud ke Gaza sana ini. Bawa pistol air tuh. Perang ke Gaza ya. Itu boleh itu ngambil jarahan mereka boleh. Kenapa? Mereka kafir harbi. Ada kafir dhimmi. Apa kafir dhimmi itu? Kafir yang dilindungi. Kenapa dilindungi? Karena mereka bayar pajak. Nah, itu. Jadi kata Nabi Muhammad, aku diperintahkan membunuh orang-orang kafir harbi selama kapan? Selama mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar. Jadi kita wajib memerangi orang kafir yang harbi sampai kapan? Sampai mereka bersyahadat kepada Allah, sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Paham tidak? Ini terbongkar. Paham tak anda? Kan aku tadi itu kan. Nah, jadi sampai kapan kita mau wajib perang kepada mereka? Sampai mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan dikatakan juga wa yuqimus shalah sampai mereka mendirikan salat, wa yu'tuna zakat sampai mereka membayar zakat. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pendapat ulama. Ada hal yang unik dalam kalimat syahadat ini. Dikatakan oleh sebagian ulama, ada yang berpendapat kita itu kalau mengucap kalimat la ilaha illallah dianjurkan memanjangkan la-nya. Membacakan apa? La-nya. La ilaha illallah. Ada lagi ulama berpendapat enggak harus panjang, malah justru harus diringkas, dikosor, dipendekkan. La ilaha illallah. Namun pendapat yang sahih seperti mana yang diriwayatkan oleh ucapannya Imam Fakhr, beliau mengatakan afdal memanjangkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bagi orang yang sudah Islam. Jadi kita muslim, orang Islam, kalau mau mengucap kalimat asyhadu an la ilaha, lakna dipanjangkan, laknya dipanjangin berapa harokat, Bib? 7 harokat. Asyhadu an la, itu sambil dari kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau sudah 7 harokat, maka sambung lagi illallah gitu. Itu afdalnya. Kenapa? Kan dalam riwayat dikatakan man qala la ilaha illallah, barang siapa kata Nabi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memanjangkan la-nya 7 harakat, hudimat lahu arba'alaf dzambin minal kabair, maka dihapus dosanya oleh Allah 44.000 dosa besarnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diriwayatkan dalam hadis, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memanjangkan matnya, membacakan la ilaha 7 harokat, kata Nabi Muhammad apa? Allah akan hapus baginya 4.000 dosa besarnya. Sallallahu Nabi Muhammad. Sallallahu Muhammad. Makanya kalau kita hadir di majlis-majlis besar itu, kalau kita kemarin hadir di Solo atau di majlis-majlis yang lain, biasanya selesai majlis mereka mengucapkan kalimat talqin, betul nggak? Betul nggak? Dan mereka memanjangkan ucapannya la ilaha illallah. Kenapa pahalanya? Karena barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan memanjangkan la-nya 7 harakat, maka Allah akan hapus untuknya 4.000 dosa besarnya. Masya Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, innal abda idza qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha a'tahullah minas thawab bi'adabi kulli kafir wa kafirah. Barang siapa kata Nabi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, maka Allah akan berikan pahala seperti jumlahnya orang kafir laki-laki dan kafir perempuan yang ada di dunia ini. Kira-kira orang kafir di dunia ada berapa? Jutaan. Nah, barang siapa yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka Allah akan berikan pahala seperti jumlahnya orang kafir laki-laki, kafir perempuan yang ada di dunia ini. Ada yang bertanya, kenapa kok orang kafir, tidak orang muslim saja? Iya, karena orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti mana dia itu menafikan orang-orang kafir. Seakan-akan orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu menafikan, meniadakan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Gusti Allah. Seakan-akan melawan orang-orang kafir bahwasanya yang mereka sembah itu salah, yang mereka sembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan, mungkin dipikirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Jadi di sini masya Allah ya, ketika ini salah satu keutamaan kalimat tauhid. Salah satu keutamaan kalimat tauhid pertama, barang siapa yang memanjangkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan hapus baginya 4.000 dosa besar. Dan juga barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah akan berikan pahala seperti jumlahnya orang-orang kafir yang ada di dunia. Bahkan dinukilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala
ketika Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat, bukakan pintu surga. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu surga, maka ada suara yang memanggil, yunadi munadin, ada suara yang berseru di bawah arasnya Allah. Apa? Bagaimana ucapan tersebut? Hei surga, ayyatuhal jannah wa kullu ma fika minan ni'am. Hei surga dan nikmat-nikmat yang berada di dalamnya. Liman anta, untuk siapa engkau wahai surga dan nikmatnya? Untuk siapa engkau wahai surga, dan untuk siapa wahai kenikmatan-kenikmatan surga? Untuk siapa engkau? Maka dikatakan oleh surga, maka surga menjawab, nahnu li ahli la ilaha illallah. Kami surga, yaitu untuk orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wala natlub illa ahli la ilaha illallah. Kata surga, aku nggak pengen yang masuk ke dalamku kecuali orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha. Wala yadkhul alaina illa ahli la ilaha illallah. Dan tidak ada yang masuk ke dalam aku kecuali orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha. Wa nahnu muharrimuna ala man lam yakul la ilaha illallah. Dan aku, kata surga, diharamkan oleh Allah bagi orang-orang yang tidak pernah mengucapkan kalimat la ilaha. Nah, dan ketika itu pula nerakamu mengatakan, hei neraka, dan siksa dan adab yang ada di dalamnya, untuk siapa engkau? Maka neraka mengatakan, la yadkhuluni illa man ankara la ilaha illallah. Tidak ada yang masuk ke dalam aku, kata neraka, kecuali orang-orang yang mengingkarkan kalimat la ilaha illallah. Dan aku nggak pengen masuk, dan aku nggak pengen orang-orang yang masuk ke dalam aku kecuali orang-orang yang mendustakan kalimat la ilaha. Wa ana haramun ala man qala la ilaha illallah. Kata neraka, aku diharamkan oleh Allah untuk mengazab, membakar orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha. Wala amtala illa biman ju'ida la ilaha illallah. Dan aku tidak dipenuhi kecuali oleh orang-orang yang membantah la ilaha illallah. Wa laysa ghidhi wa zufiri illa ala man ankara la ilaha illallah. Dan amarahku, kata neraka, panasku, dan kata neraka, siksaku tidak akan aku berikan kecuali kepada orang-orang yang mengingkari kalimat la ilaha illallah. Nah, ketika neraka mengatakan demikian, ketika surga pun mengatakan demikian, maka fatuji'a rahmatullah wa maghfiratih, maka datanglah rahmat Allah dan ampunannya. Dan Allah mengatakan, kata Allah, ana li ahli la ilaha illallah. Dari kiamat Allah akan ngomong, aku ini ada bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha. Wa nasarah liman qala la ilaha illallah. Dan aku adalah penolong bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha. Wa mahabbah liman qala la ilaha illallah. Dan cintaku bagi orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha. Wal jannah mubahatul liman qala la ilaha illallah. Dan aku bolehkan orang-orang yang masuk ke dalam surga, yaitu bagi orang-orang yang mengatakan kalimat la ilaha. Wan nar muharramatun ala man qala la ilaha illallah. Dan neraka aku haramkan bagi orang-orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah. Dan ampunanku bagi setiap dosa akan aku ampuni bagi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah, beruntung, dan ini agungnya kalimat la ilaha illallah. Maka man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa yang di akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia bakal masuk surga. Mudah-mudahan kita menjadi ahli la ilaha illallah. Amin. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan akhir hayat kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal. Jadi kembali lagi ke laptop. Nabi diperintahkan berperang, memerangi orang-orang kafir sampai orang-orang kafir mengucapkan syahadat, 2 kalimat syahadat, dan sampai mereka pun yuqimuna shalah, mendirikan salat. Nah, ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sarah hadis ini betapa pentingnya salat bagi kita umat Islam. Bahkan banyak di antara kita KTP-nya Islam, cuman salatnya nggak pernah. Betul? Ayah, jadi lepas gitu. Berarti gering ya.
kudu diruqyah. Betul? Betul. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengerin. Orang yang ninggalin salat, orang yang selalu ninggalin salat, mau sekaya apapun dia, mau setinggi apapun pangkat jabatannya, hidupnya akan sengsara. Ente lihat coba, berapa kali saya katakan, ketika Anda datang ke sekolah dapat ijazah. Saya mau nanya, ketika seorang guru memberikan Anda ijazah, apakah guru itu menjamin kalau selesai punya ijazah ini Anda akan dapat pekerjaan? Dijamin atau tidak? Tidak. Ketika Anda sakit, berobat ke dokter, dan ketika dokter memberikan engkau obat, apakah dokter menjamin kalau kamu minum obat ini kamu langsung sembuh? Tidak. Tapi beda dengan Allah. Allah beda dengan guru-guru kita. Allah beda dengan dokter yang kita berobat kepadanya. Allah katakan, hei orang-orang yang beriman, hei hamba-hambaku, jika engkau perbaiki salatmu, maka aku akan perbaiki hidupmu. Sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin yang dirahmati Allah, hati-hati, jangan pernah kita tinggalkan salat. Tinggalkan salat aja gak boleh. Masya Allah. Apalagi apa? Menakhirkan waktu salat. Nih ada cerita ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang hamba yang dahulu di dunianya suka mengakhiri waktu salat. Subhanallah, hamba ini masuk neraka. Ketika masuk neraka, tiba-tiba disiksa di dalam neraka, tiba-tiba ada seorang berpakaian putih menolong hamba ahli ibadah tersebut. Orang berpakaian putih ini menolong hamba tersebut dari api neraka. Maka si ahli ibadah ini terheran-heran dan mengatakan, siapa engkau yang telah menolong aku dari api neraka? Maka orang yang berpakaian putih ini mengatakan, aku adalah sholatmu ketika engkau lakukan di dunia. Masya Allah. Jadi yang nyelamatin dia apa? Sholatnya. Tapi ahli ibadah ini terheran-heran. Jika engkau adalah sholatku, kenapa engkau datang kepada aku dalam keadaan aku sudah dibakar oleh api neraka? Kenapa kalau engkau memang sholatku, engkau datang kepada aku dalam keadaan aku sudah disiksa dalam api neraka? Maka dia mengatakan, saat ini mengatakan, iya, bagaimana aku datang terakhir kepadamu dan menolongmu dari api neraka, sedangkan engkau dahulu ketika di dunia selalu mengakhirkan aku di akhir waktunya. Bayangin, itu saat begitu tuh. Kalau orang yang suka menunda salat, maka nanti salatnya akan datangnya terakhir juga dalam kita di hari kiamat. Maka alangkah indahnya ikhwan kalau ente memprioritaskan waktu kita untuk Allah Subhanahu. Ahabbul a'mal ilallah as-salat liwaqtiha. Amalan yang paling Allah cintai itu salat tepat waktu. Makanya jangan sampai kita ini selalu menakhirkan waktu salat. Takutnya orang yang selalu menakhirkan waktu salat, nanti ketika masuk neraka, salatnya pun datangnya nyelamatkan kita terakhir. Wal iyadu billahi insya. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah katakan, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasil fihi kulla yawmin 5 marrat. Nabi bertanya kepada sahabat, hei sahabat, gimana pendapat kalian kalau di depan rumah kalian ada sungai, engkau mandi di sungai itu 1 hari 5 kali, apakah hal yabqa min darnihi syai', apakah tersisa di tubuhmu kotoran? Maka para sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, tidak ada kotoran. Kalau kita mandi sehari 5 kali, tidak ada kotoran yang tersisa di tubuh kami ya Rasulullah. Maka saya akan bertanya kepada kalian semuanya, hei para ikhwan yang dirahmati Allah, kalau kalian sehari mandi 5 kali, kira-kira kotor atau bersih? Jawab yang kompak, kotor atau bersih? Bersih. Sehari 3 kali, ingat bersih. Arek nanya di dia, urang mandinya sehari berapa kali? Dua. Sekali, nusa minggu sekali ada. Seminggu sekali ya? Wah, korengan dah. Kita mandi sehari 5 kali itu, masya Allah, udah bersih, gak bakal ada kotoran di tubuh kita. Maka Nabi Muhammad katakan, fakadzalika mithlu shalawatul khamas yamhullahu bikinal khataya. Kata Nabi Muhammad, begitu juga kalian kalau kalian sehari sholat 5
waktu, maka Allah tidak akan pernah mengisahkan dalam dirimu dosa sedikit pun. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pentingnya salat. Salat 5 waktu itu adalah ibarat kamu mandi 5 kali. Kalau orang yang melaksanakan salat 5 waktu tepat waktu, maka tidak akan Allah sisakan dalam tubuhnya dosa, insya. Bahkan dalam satu hadis kata diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu taala anhu, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yatawadda rajulun fayuhassin wudu'ahu. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang berwudu dan memperindah wudunya, kemudian dia salat, illa ghufira lahu, kecuali Allah ampuni dosanya ketika salat tersebut sampai salat yang akan datang. Bayangin, ente subuh ambil wudu, wudunya diperbaikin, salat subuh. Apa kata Nabi Muhammad? Maka dari salat subuh sampai salat duhur Allah hapus dosanya. Terus ente salat duhur, wudu lagi, salat lagi, maka dari salat duhur sampai salat asar Allah ampuni dosa ente. Terus ente asar, salat lagi, wudu lagi, Allah akan ampuni dari waktu asar sampai waktu maghrib. Ente maghrib, wudu lagi, salat lagi, maka dari waktu maghrib sampai isya Allah ampuni dosa ente. Terus ente isya, salat lagi, wudu lagi, maka Allah akan ampuni dosamu dari waktu isya sampai kembali ke subuh. Terus itu muter. Kira-kira Allah kalau kita salat 5 waktu, kira-kira Allah berhenti nggak ngampuni dosa kita? Tidak, terus setiap waktu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya salat ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita sebagai orang Islam, jaga salat insya Allah. Dan kata Nabi Muhammad, wa yu'tuna zakat. Sampai kapan ya Rasulullah kami memerangi orang-orang kafir? Sampai mereka bayar zakat. Terus apa kata Nabi Muhammad, saya singkat, fa idza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau mereka sudah sholat dan zakat, kalau mereka sudah mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, atau mereka sudah mengerjakan duanya mengamalkan ibadah dan mengucapkan kalimat syahadat, maka diharamkan oleh engkau, oleh aku, dima'uhum, harta mereka, wa amwaluhum, dan darah-darah mereka. Jadi ikhwan yang dirahmati Allah, kalau ada orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dia enggak salat, walaupun dia enggak zakat, tapi dia sudah mengucapkan kalimat syahadat, haram darahnya, haram hartanya. Atau ada orang nggak ngucapin syahadat tapi bayar zakat, kata Nabi Muhammad sama, diharamkan pula darah mereka dan harta mereka. Lantas Nabi Muhammad di akhir hadisnya, wa hisabuhum Allah, sisanya hitungannya sama Gusti Allah. Artinya apa? Urusan hati mereka saya serahkan kepada Allah. Ya. Kalau mereka memang beriman dalam zahir dan batinnya, untuk dia surga. Tapi kalau mereka cuma dohirnya beriman, takut dibunuh, takut dijarah hartanya, jadi cuma berani akhirnya mengucapkan kalimat la ilaha illallahnya, masuk Islamnya terpaksa, walaupun hatinya mengingkari, ya terserah mereka. Dia akan menjadi orang-orang munafik. Dan orang-orang munafik kata Nabi Muhammad, tempatnya darakul asfal minan nar, diintipnya api neraka. Wal'iyadu billahi min. Jadi di hadis ini banyak hukum-hukum yang keluar dari hadis ini. Intinya ikhwan yang dirahmati Allah, intinya kita harus bedakan mana kafir yang kita wajib perangi dan mana kafir yang tidak wajib kita perangi, bahkan kita lindungi. Maka di akhir zaman sekarang, Masya Allah, ya, Nabi aja melindungi orang-orang kafir yang bayar pajak sama Nabi, apalagi orang Islam. Alangkah banyaknya orang Islam zaman sekarang, Masya Allah, orang Islam saling mencela, saling menjarah hartanya satu sama lain, saling bunuh. Naudzubillahi min. Ini akhir zaman. Bahkan zaman sekarang, Masya Allah, orang-orang Islam saling rasis, ya, saling rasismenya luar biasa. Ya. Lagi viral-viralnya ahli Yaman dirasisnya. Oh, Yaman gak boleh ke Indonesia, kamu keluar Indonesia. Hati-hati. Mau Yaman, mau Indonesia, mau Saudi, mau manapun, Anda umat Nabi, Anda harus saling mencintai karena Nabi.
Anda harus merangkul karena Nabi. Anda harus saling melengkapi untuk Nabi. Anda harus saling berjuang untuk menyenangkan kanjeng Nabi. Tidak boleh memandang fisik, tidak boleh memandang ras, ras, tidak boleh memandang watak satu sama lain. Selama kita ini umat Islam, Tuhannya sama, agamanya sama, nabinya sama, kita haram di salah satu di antara kalian darah kita, haram di antara kita harta-harta kita. Kita harus saling melengkapi, saling membangun, saling menolong satu sama lain, karena itu ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan kita semua istiqomah menjaga salat, istiqomah beribadah sampai kita semua meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kita untuk mengamalkan apa yang kita baca. Mari kita tutup pengajian kita malam hari ini dengan mengucapkan kalimat talqin. Saya dulu, baru antum semuanya berjamaah. Siap? Siap? Dengan kompak siap? Siap? Uqulu maghdubi ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatun alaihi